Copilot Plus PC itu adalah branding terbaru dari Microsoft untuk komputer-komputer dari para OEM mereka yang bisa menjalankan fitur-fitur terbaru AI dari Windows. Mungkin supaya nggak bingung, Copilot itu adalah semacam AI assistant dari Microsoft yang sudah launching beberapa bulan lalu. Sementara Copilot Plus PC adalah semacam requirement minimum dari Microsoft agar bisa menjalankan fitur-fitur berbasis AI terbaru dan juga punya beberapa requirement yang menurut saya itu sangat-sangat menguntungkan. Dan bisa jadi momentum Copilot Plus PC ini jadi sebesar momentum Apple Siliconnya Apple. Nah, persyaratan dari Copilot Plus PC itu apa saja sih? Yang pertama adalah secara storage dan RAM. Jadi minimal Copilot Plus PC itu harus punya storage 256 GB dan RAM 16 GB. Sebenarnya kalau saya berhenti di sini aja, menurut saya itu sudah sangat-sangat menguntungkan ya, di mana akhirnya Microsoft itu bisa menormalisasi komputer dengan 16 GB. Cara kedua adalah komputer tersebut harus punya neural processing power minimal 40 TOPS TOPS atau trillion operation per second. Nah, kemampuan neural inilah yang akan dimanfaatkan untuk menjalankan fitur-fitur berbasis AI terbaru yang ada pada Windows. Pada video kali ini saya akan menjelaskan nih apa saja sih fitur-fitur terbaru yang ada pada Copilot Plus PC dan laptop-laptop angkatan pertama dari Copilot Plus PC. Jadi inilah indahnya Windows. Memang yang memberikan sertifikasi Copilot Plus itu yang memberikan requirement minimumnya adalah Microsoft, tapi yang bikin komputer yang nggak harus Microsoft. Dimana untuk angkatan pertama ini ada Acer, ada Asus, ada Dell, ada HP, ada Lenovo, dan ada Samsung juga. Mari kita bahas fitur terbaru dari Copilot Plus PC ya. Jadi angkatan pertamanya itu semuanya pakai prosesor dari Qualcomm, yaitu adalah Qualcomm Snapdragon X Elite dan Qualcomm Snapdragon X Plus. Kemampuan dari kedua prosesor ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, tapi pada intinya Microsoft itu mengklaim ya kalau Copilot Plus PC yang punya Qualcomm Snapdragon X Elite dan X Plus itu bisa hingga 58% lebih powerful dibandingkan MacBook Air untuk multi-threaded performance. Sementara battery life-nya juga diklaim bisa lebih panjang ketimbang MacBook Air, dan dibandingkannya itu dengan MacBook Air M3. Klaim ini meskipun sebenarnya harus diuji secara independen, sebenarnya terdengar wajar ya, karena Qualcomm Snapdragon X Elite dan X Plus itu berbasis ARM, di mana ARM itu terkenal dengan efisiensinya. Memang ini bukan kali pertama Microsoft itu menggunakan prosesor berbasis ARM untuk menjalankan Windows ya, karena sebelum-sebelumnya itu sudah ada seperti Snapdragon 8CX. Tapi yang membedakan kali ini dengan yang dulu, pertama, klaimnya seperti lebih percaya diri, dan yang kedua, sudah cukup banyak aplikasi-aplikasi yang teroptimize untuk ARM ya. Aplikasi-aplikasi yang teroptimize untuk ARM itu bisa dibilang adalah aplikasi-aplikasi yang mungkin mayoritas orang gunakan ya. Di sini ada Teams, ada PowerPoint, Outlook, Word, Excel, OneDrive, OneNote, Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Photoshop, Lightroom, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve, dan masih akan ada banyak lagi. Daftar ini tentunya akan makin panjang ke depannya. Untuk aplikasi seperti Slack misalnya, akan hadir versi ARM Optimize-nya menyusul. Nah, untuk fitur khusus Windows-nya, apa saja sih yang baru dari Copilot Plus PC? Jadi yang pertama adalah fitur recall ya. Fitur recall itu pada intinya kita bisa melihat snapshot apa saja yang kita lakukan beberapa hari lalu dengan cara Windows itu secara otomatis mengambil screenshot beberapa detik sekali dan disimpan dan diorganize oleh AI. Dengan demikian kalau kita misalnya lupa misalnya naruh file itu di mana atau mungkin lupa kita berapa hari lalu itu ngerjain apa, kita bisa pantau semuanya melalui fitur recall. Memang ini ada sedikit concern ya. Mungkin Anda nggak pengen aktivitas di PC Anda tuh terpantau. Nah, kalau dari Microsoft sih bilangnya ini fiturnya berjalan secara lokal, jadi nggak bakal diupload ke internet. Dan yang kedua, kita bisa memfilter nih aplikasi apa saja yang bisa dipantau dan yang tidak. Fitur kedua adalah Co-Create ya, dan ini menurut saya lebih menarik. Jadi kita tuh bisa menggambar sketsa misalnya di Microsoft Paint, dan sketsa tersebut bisa dijadikan dasar oleh AI untuk mengenerate image yang bisa dibilang kelihatan lebih lebih jadi lah, lebih utuh lah, bukan sekedar sketsa lagi. Jadi kalau misalnya Anda tuh pengen gambar gunung, habis itu ada sawah, ada matahari belakangnya kayak gambar SD ya. Nah, Anda bisa menyelesaikan gambar tersebut dengan baik dengan bantuan AI. Untuk level aplikasi komersil yang spesifik, ada beberapa contoh yang diberikan oleh Microsoft di mana AI itu bisa berperan ya. Misal untuk DaVinci Resolve itu ada fitur Magic Mask. Kemudian untuk CapCut itu ada fitur Automatic Background Removal yang dibantu oleh AI. Sementara untuk Adobe Suite meskipun nggak spesifik, saya bayangkannya kalau Adobe Suite itu yang akan menggunakan AI seperti misalnya Generative Fill lah. Jadi kalau misalnya ada gambar, kemudian kita expand ya canvas-nya, jadi ada banyak yang masih blank, itu kita bisa fill dengan Generative Fill. Dan proses tersebut dijalankan oleh AI yang bisa dibantu dengan Neural Processing Unit yang ada pada prosesor terbaru dari Qualcomm. Selain itu, direncanakan juga ada fitur live caption. Nah, jadi ini fungsinya dengan aplikasi video conferencing apapun, misalnya Zoom ya, kita tuh bisa mengenerate live caption saat lawan bicara kita menggunakan bahasa lain menjadi caption dalam Inggris. 这样的，我们有两个新的颜色，Dune 和 Sapphire，
他们将为我们的产品注入新的。 Ini bisa jadi fitur yang menarik ya kalau Anda itu mungkin punya teman atau punya rekan bisnis yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Nah, itu Anda bisa gunakan fitur tersebut supaya Anda bisa memahami percakapan. Copilot yang AI Assistant juga mendapat upgrade ya, di mana kalau untuk Copilot AI nanti akan mendapatkan model terbaru dari OpenAI seperti GPT-4o. Sekarang mari kita bahas nih, laptop-laptop apa saja yang menjadi angkatan pertama dari Copilot Plus PC ya. Jadi kita akan mulai dulu dari bosnya ya, Microsoft. Jadi untuk Microsoft itu mereka melaunching dua komputer baru, yaitu adalah Surface Pro dan Surface Laptop ya. Kali ini emang nggak ada nomornya, tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, sebenarnya secara internal itu disebutnya, kalau untuk Surface Laptop adalah Surface Laptop 7 Edition dan Surface Pro 11 Edition. Untuk Surface Pro ini bisa dibilang langsung mencoba untuk menghajar iPad ya. Jadi pertama, Surface Pro sekarang dapat layar OLED. Kemudian kedua, dia dapat upgrade keyboard ya. Jadi keyboardnya itu detachable seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang kalau detach ya, keyboardnya masih bisa digunakan. Selain itu, keyboardnya juga dapat haptic touchpad seperti yang ada pada MacBook. Meskipun demikian, mungkin ini hanya cocok untuk beberapa kalangan tertentu ya. Karena keyboard barunya ini mahal sekali ya. $450 untuk sebuah keyboard. Nah, menurut saya lebih menarik adalah upgrade pada Surface Laptop ya. Jadi pertama, layarnya sekarang sudah edge to edge ya, meskipun masih ada sedikit bezelnya, tapi sekarang sudah lebih lebar dengan chassis yang kurang lebih sama ya. Kan lebar itu sampai diagonal 13,8 inci. Port itu masih lengkap ya, masih ada USB Type-A, ada 2 buah USB Type-C, dan masih ada micro SD ya. Ya ini memang mungkin idealnya SD card, tapi menurut saya sih micro SD juga sudah sangat-sangat bagus kalau ada. Memang ada downgrade sedikit untuk layar ya, dimana ini nggak disebutkan oleh Microsoft, tapi untuk layar sendiri itu sekarang jadi nggak bisa support pen. Dia masih bisa touchscreen tapi nggak bisa pen. Nah, OEM lain juga ikutan nih. Acer itu melaunching Acer Swift 14 AI. Dia adalah komputer dengan 2.5K touchscreen, dan karena yang adalah seri Swift, bisa dibilang komputer ini adalah komputer kelas tengah. Sementara untuk Asus, dia sekarang melaunching VivoBook S ya. Ini adalah VivoBook, jadi kembali inilah kelas tengah dan bukan yang flagship. Tapi meskipun demikian, VivoBook S15 ini akan mendapatkan Snapdragon X Elite, dan dia juga punya desain yang ultra slim dan all metal body. Untuk Dell dia yang paling lengkap ya, jadi dia itu punya yang flagship sekarang XPS 13, ada yang versi Copilot Plus PC, dia juga punya dua laptop Latitude terbaru, dan juga punya dua Inspiron terbaru. Yang flagship seperti XPS dan Latitude, dia akan mendapatkan Snapdragon X Elite, sementara yang budget ya, yang Inspiron itu, dia akan mendapatkan Snapdragon X Plus. Nah, kalau HP ini dia punya branding terbaru nih, dia pertama adalah OmniBook dan EliteBook Ultra. Dua-duanya kembali adalah komputer dengan Snapdragon dengan bodi yang ramping, dan cocok untuk dibawa kemana-mana. Kalau Lenovo, mereka melaunching dua flagship ya. Yang pertama adalah Yoga Slim 7X, yang kedua adalah ThinkPad T14 Gen 6. Untuk Samsung, mereka cuma launching satu, yaitu adalah Galaxy Book 4 Edge, dengan layar 3K resolution dan 2X AMOLED display. Saya belum paham benar maksudnya apa, dan konektivitas Wi-Fi 7. Oke, itu adalah fitur terbaru dari Copilot Plus PC dan beberapa laptop pertama yang akan mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, meskipun sekarang belum ada uji independen, apakah komputer-komputer tersebut layak untuk kita tunggu? Jadi begini, kalau dari saya pribadi, saya pasti menunggu uji independen, tapi saya melihat di sini ada potensi besar. Jadi pertama, Microsoft dan para OEM itu tampak seperti sangat-sangat pede dalam melaunching komputer Copilot Plus PC ya. Bahkan untuk Surface, baik yang laptop maupun Pro, dua-duanya mendapatkan redesign. Dan keduanya pun starting dengan harga yang sama dengan komputer Surface sebelumnya, yaitu pada $999. Hal ini bahkan nggak selalu dilakukan waktu launching Surface sebelumnya. Misalnya untuk yang Intel, rasanya nggak pernah ada redesign total ya untuk Surface laptop semenjak pertama kali rilis, paling diganti port-portnya aja. Sementara untuk Surface Pro itu baru benar-benar berubah waktu Surface Pro 8. Ya memang ada kabar kalau Snapdragon X Plus dan mungkin X Elite juga lebih murah dibandingkan prosesor Intel yang setara dari bocoran ya. Jadi mungkin ada budget lebih yang bisa digunakan untuk redesign supaya laptopnya itu kelihatan baru. Jadi ya misalnya nih kalau kita pakai chassis lama dengan prosesor baru seperti yang dilakukan Apple, mungkin orang-orang jadi mikir, ini laptopnya lebih murah nih, barangkali lebih jelek ketimbang laptop-laptop dari Intel. Tapi kalau ada redesign kan jadi mungkin lebih pede ya. Karena yang lebih murah belum tentu lebih buruk. Jadi kalau lihat di sini Microsoft dan OEM itu pada benar-benar serius untuk bisa memperkenalkan laptop-laptop terbaru mereka yang disertifikasi dengan Copilot Plus. Apakah layak tunggu? Menurut saya, mungkin kalau Anda nggak buru-buru nyari laptop, menurut saya ini sangat-sangat layak tunggu sih. Apalagi kalau sekarang itu kan bulan Mei, dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan, mungkin ada yang mau kuliah, atau mungkin mau kerja di mana gitu. Bulan Agustus, September, mungkin Anda butuh komputer baru. Dan kalau Microsoft benar-benar bisa membuktikan klaim mereka soal performa dan baterai, menurut saya akan sangat-sangat oke. Jadi untuk Anda yang tertarik beli laptop Windows, menurut saya sekarang tuh saatnya mungkin Anda menabung dulu ya. Mungkin Anda evaluasi lagi nanti bulan Juli atau Agustus setelah ada banyak review independen,
barulah Anda membuat keputusan untuk beli ataupun tidak. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Subscribe jika dirasa bermanfaat. Saya Julian, terima kasih telah menonton.